Ada yang hadirin, ada yang hadir out. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Insya Allah semuanya masuk surga. Ini rasa-rasanya ceramah di Jerman. Ada Jerman Barat, ada Jerman Timur. Ada tembok Berlin yang memisahkan kita. Hai guys. Tapi yang di sana suara saya jelas ya. Masya Allah. Ini di seberang Sungai Nil kelihatan. Saya ketemu jumpa dengan Habib Muhammad Zaki Abdillah, orang Lombok asli, di Mesir, Kairo, tahun 1998. Jumpa dengan Tuan Guru Muhammad Irham Fahmi tahun 2019. Tuan Guru Muhammad Irham Fahmi ketemu dengan Pak Aryo 2023, beliau melaksanakan ibadah haji. Pertemuan-pertemuan, hari ini saya bertemu dengan ayahanda dari Tuan Guru Muhammad Irham Fahmi 2025. Kira-kira yang mempertemukan ini siapa? Apa? Panitia? Allah. Berapa banyak janji nggak ketemu, tapi berapa banyak nggak berjanji malah nggak ketemu juga. Tapi hari ini pertemuan, apa kata orang tua-tua dulu? Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu sudah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak pernah mencari kamu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Tuhan mempertemukan kita. So sweet. Alhamdulillahirabbil alamin. Air akan bertemu dengan air, dan minyak akan bertemu dengan. Bisakah minyak bertemu dengan air? Bisa, dalam sayur tumis. Tapi bisakah dia bercampur? Dia akan selalu terpisah. Maka air biasanya ketemu dengan air, dan minyak hanya akan berteman dengan minyak. Walaupun sama-sama di laut, ada apa namanya? Ada pangkalan penyedot minyak di tengah laut. Dan minyak di tengah laut dihisap dari dalam laut. Ketika minyaknya tumpah, tetap tidak akan pernah bisa bersatu. Tapi air laut yang asin dengan air sungai yang tawar, bisakah menyatu? Bisa menyatu. Apa makna ucapan saya? Orang baik akan berjumpa dengan orang baik. Walaupun kita dipisahkan tembok yang tinggi 3 meter. Kita zohirnya saja berpisah Bapak Ibu, tapi hati kita selalu bersama, Besti. Yang memisahkan kita hanya kematian. Innalillahi wa inna ilaihi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, Ustaz Somad jumpa dengan Habib Muhammad Zaki di mana? Di Mesir. Pas lagi ngapain? Belajar menuntut ilmu. Ustaz Somad ketemu dengan Tuan Guru Muhammad Irham Fahmi di mana? Di tanah suci Makkah. Lagi ngapain? Melaksanakan umrah. Tuan Guru berjumpa dengan Pak Aryo di mana? Di Makkah. Lagi ngapain? Lagi melaksanakan ibadah haji. Semua pertemuannya indah. Semua pertemuannya cantik. Papa. Iya. Itu teman papa? Iya. Dulu ketemunya di mana? Kami sama-sama sakau. Sama-sama dugem. Sama-sama mabuk. Tapi insya Allah pertemuan kita ini, ketika Ustadz Somad ketemu dengan mereka, dengan jamaah semua, bertemunya di mana? Bertemunya di Mambaul Quran, desa Batu apa tadi kata Tuan? Hah? Batu Muli. Yang ceramah batu bara. Sesama batu ketemu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hari ini
pertemuan kita pada milad yang pertama Pondok Pesantren Mambaul Quran. Mudah-mudahan saya pulang mendapatkan barokah Al-Quran. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Harta tinggal, anak illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hati kita bersih dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Hati kita bersih dari sifat angkuh dan sombong. Hati kita bersih sebersih-bersihnya sesuai dengan doa kita selesai wudu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal shalihin. Ketika itu nanti kita tidak ada yang bisa menolong. Yauma yafirul mar'u min akhihi, saudara kandung lari, wa ummihi, ibu lari, wa abi, ayah lari, ibu lari, bapak lari, wa sahibatihi, istri jangan kuat-kuat, wa bani, anak pun lari. Saudara, ayah, ibu, istri, anak, tidak ada satupun yang bisa menolong. Saudara, ayah, ibu, istri, anak, tidak ada bisa yang saling tolong menolong. Lalu yang menolong itu waktu itu siapa? Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Yang bisa menolong adalah yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat pertolongan. Dan salah satu yang bisa menolong itu adalah para penghafal Quran. Maka datanglah santri-santri, alumni-alumni, penghafal Quran dari Pondok Pesantren Mambaul Quran. Dan santri dari Mambaul Quran memberikan syafaat kepada Abdul Somad. Dari aminnya kayak kurang setuju ya. Terus kami Pak Ustadz, saya nggak tahu. Yang jelas saya udah booking duluan. Dan insya Allah santri-santri itu memberikan syafaat 70 orang. Lalu santri itu memberikan syafaat. Siapa yang pertama dia beri syafaat? Ayahnya. Setelah itu ibunya. Setelah itu istrinya. Setelah itu anaknya. Setelah itu saudaranya. Setelah itu gurunya. Setelah itu CEO-nya. Setelah itu donaturnya. Setelah itu Ustadz Abdul Somad. Apakah jamaah ini dapat syafaat? Saya nggak tahu. Maka siapa yang mau mendapatkan syafaat, sering-seringlah datang ke Mambaul Quran. Perhatikan Pondok Pesantren Mambaul Quran. Saya mau kita hubungannya bukan sekedar datang tablik akbar pengajian. Selesai ini datang ke Mambaul Quran. Tanya sama Tuan Guru. Tuan Guru, mana kelas? Mana asrama? Mana toilet? Mana tempat makan santri? Mana ruang kelas? Mana masjid? Mana ruang penerimaan tamu? Mana yang belum selesai? Alhamdulillah Ustaz Somad, kemarin jamaah pada datang semuanya. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Bapak ibu yang kaya-kaya, yang sawitnya, yang pohon kelapanya, yang luas sejauh mata memandang, ketika meninggal dunia, ada orang mati bawa kelapa. Ketika punya mobil yang mahal, bagus-bagus, ada orang mati bawa mobil. Tinggal semuanya. Dan ketika kita masuk ke liang lahat, baju tinggal, sorban kesayangan tinggal. Ini mau saya bawa pulang nanti. Semuanya tinggal hilang melayang. Tapi apa yang kita bantu mendirikan, itu yang tempat ibu-ibu di sana pakai kaca, masjid. Masya Allah, masjidnya cantik dan indah. Suara saya sampai ke sana? Alhamdulillah. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perasaan kami belum pernah latihan. Kok bisa connect ya? Memang kalau satu jiwa itu begitu dia. Apa nama grup hadrohnya? Hah? Azal Mustafa. Masya Allah. Bapak ibu dimanapun berada, mau walimah, mau nikah, mau khitan, mau nikah lagi, jangan lupa undang grup hadroh Azal Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, telepon segera, jadwal padat. Royalti nanti kita urus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang hari ini milad Mambaul Quran yang pertama itu bukan sekedar pengajian, bukan sekedar tabligh akbar, tapi kita berharap supaya nanti kalau kita mati kita dapat syafaat penghafal Quran. Syafaat Nabi Muhammad bagaimana caranya? Banyak-banyak bersolawat. Syafaat penghafal Quran yang punya anak daftarkan segera ke pondok pesantren Mambaul Quran. Untuk yang laki-laki, yang perempuan sudah tutup. Tapi kalau asramanya nambah, kalau kelasnya nambah, kalau gurunya nambah, apakah masih bisa nerima santri? Yang jawab Tuan Guru. Mudah-mudahan ke depan santri bisa lebih banyak ya Tuan Guru. Bisa diselamatkan anak-anak kita dari fitnah akhir zaman. Saya tidak mau nanti kalau ditanya orang, kemarin Ustaz Somad datang acara milad 1 tahun pertama Mambaul Quran, hadir, apa yang terjadi? Jamaah melimpah ruah sampai ada yang masuk paret. Saya mau setelah tabligh akbar ini kita berduyun-duyun datang, memperhatikan, melihat, mendaftarkan anak. Saya Pak Ustadz anaknya sudah nggak ada lagi, cucunya pun sudah nggak ada. Yang ada satu Pak Ustadz, siapa? Rencana mau mendaftarkan suami. Tanya sama Tuan Guru, kira-kira diterima atau tidak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini Pak Ustadz dulu bodoh, nggak bisa baca Quran, orangnya nakal. Tapi sekarang saya tobat dan anak saya mesti lebih pandai dari saya, mesti lebih hebat dari saya. Anak saya wajib ngapal Quran. Amin. Begitu mestinya orang tua. Ini sekarang banyak orang tua, Ustadz, saya ini bodoh, nggak bisa baca Quran. Anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, selamatkan anak kami dari buta huruf Al-Quran. Berapa orang Indonesia yang nggak bisa baca Quran? Nanti kalau saya yang ngomong orang mengatakan fitnah. Sekarang kita nanya sama Google. Cara nulisnya, tulis di Google buta huruf Al-Quran di Indonesia. Buta huruf Al-Quran di Indonesia 72%. Jadi kalau berkumpul 100 orang, ada 72 orang yang nggak bisa baca Quran. Kalau 72 orang nggak bisa baca Quran, yang bisa baca Quran berarti cuma 28 orang. Itu insya Allah tidak terjadi di Pulau Lombok. Karena di Lombok ini para penghafal Quran
Mereka terbang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, masuk ke sebuah sekolah, nama sekolahnya Saulatiyah. Saulatiyah itu diambil dari seorang nama perempuan. Perempuan itu punya tanah, tanahnya diwakafkan. Nama perempuan itu Saula. Siapa namanya? Saula. Saya kalau punya anak perempuan saya kasih namanya Saula. Lalu dia wakafkan tanahnya, berdirilah sekolah, nama sekolahnya Saulatiyah. Orang India, berdiri sekolahnya sampai sekarang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Dari klaksonnya kedengaran kredit, kredit, kredit. Tapi perempuan yang solihah bernama Saula. Berapa banyak orang Makkah yang kaya-kaya, yang punya hotel, yang punya tanah, yang mewah-mewah, mati meninggal. Hotelnya diambil anak warisan, tapi yang ditinggalkannya harta warisan diwakafkan. Datanglah orang Indonesia dari Pulau Sumatera belajar ke Saulatiyah, pulang mendirikan pesantren tertua di Sumatera, namanya pesantren Mustafawiyah, yang dipimpin oleh Syekh Mustafa Hussein pada tahun 1912. Dan dari desa kita, dari Batu Bulik, iya, berdiri satu pesantren Mambaul Quran. Mudah-mudahan pesantren ini kekal abadi sampai hari kiamat, insya Allah. Anak ibu di Mambaul Quran ini dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya baca Quran, ngulang, baca kitab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Itu yang Ustaz sebutkan apa itu? Itu pelajaran-pelajaran di pesantren. Ini sekarang banyak orang bangga sekali kalau anaknya sekolah. Anak kamu sekolah di mana? SMP plus. Anak kamu di sana SMP negeri. Anak kamu di mana? SMP unggulan. Mohon maaf SMP, guru SMP, kepala SMP, saya bukan menyepelekan, saya bukan meremehkan. SMP pelajarannya 5 selesai. Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Cincai. Tapi di Mambaul Quran, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tetap belajar umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Hebat Mambaul Quran apa SMP? Saya nggak ada ngomong begitu ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cari anak yang paling pintar, cari anak yang paling pandai, cari anak yang paling cerdas, masukkan ke Mambaul Quran. Dia akan menjadi ulama akhir zaman yang akan mencerahkan umat ini insyaallah. Amin ya rabbal. Anak ibu kemana? Anak saya yang paling pintar di SMP, terus yang agak pintar di SMP, terus yang paling nakal saya masukkan ke Mambaul. Ini bukan penampungan orang nakal. Ini temboknya tinggi bukan supaya santri nggak melompat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang tua tidak mau mendaftarkan anaknya ke pesantren karena kalau nanti sekolah agama takut nggak dapat kerja, takut nggak punya uang, takut nggak makan. Saya tamat pesantren, sekolah agama, sampai sekarang masih hidup. Saya makan, kurus ini bukan nggak makan. Habib Muhammad Zaki tamat pesantren, belajar ke Kairo, pulang dari Mesir, doktor, masih hidup dan kami makan. Tuan Guru Muhammad Irham Fahmi tamat pesantren, pergi ke Makkah, Saulatiyah, kami masih hidup, kami masih sehat, kami masih makan. Kami tadi sebelum naik ini makan dulu. Makanya suaranya berapi-api.
sudah masuk ayam taliwang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau ada orang tua yang nggak mau masukkan anak ke pesantren karena takut nggak makan, tolong orang tuanya itu dibawa ke rumah sakit, diperiksa, jangan-jangan lambungnya dekat otak atau otaknya dekat lambung, karena mikirnya cuman makan. Rezeki datang dari Allah, Allah mudah memberikan. Maka masukkan anak kita ke pondok pesantren. Tamat pesantren bisa jadi polisi apa enggak? Bisa. Ada jalur khusus santri polisi. Tamat pesantren bisa jadi tentara? Bisa. Ada jalur khusus. Saya disuruh mengiklankan dari Jakarta. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Tolong iklankan ini di Instagram Ustaz Abdul Somad. Apa namanya? Iklan penerimaan TNI jalur pesantren dan penghafal Quran. Di saat itulah nanti alumni Mambaul Quran akan ada yang jadi jenderal bintang 4 insya Allah. Kalau bintang 4 jenderal, kalau bintang 5 penghargaan, kalau bintang 7 sakit kepala. Hakim ketok palu yang adil dan amanah itu akan lahir dari santri alumni pesantren Mambaul Quran insyaallah. Memperbaiki umat ini, memperbaiki bangsa ini melalui pendidikan. Nggak selesai dengan tablik akbar. Ustaz Abdul Somad tablik akbar di stadion, di tanah lapang, sepak bola, gedung olahraga, ramai masyarakat. Selesai itu pulang, tinggal sampahnya. Tapi kalau pendidikan pagi, petang, siang, malam, Bapak Ibu yang paling beruntung, siapa orang paling beruntung di desa ini? Orang yang mewakafkan tanah masjid pesantren Mambaul Quran sampai hari kiamat, tanahnya nggak bisa dijual. Bisa tanah masjid dijual? Dijual, tanah murah, ada masjidnya. Siapa yang mau beli? Betul? La yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Itulah dia tanah wakaf. Saya mau selesai acara tablik akbar ini, masyarakat datang berduyun-duyun, berbondong-bondong ke tuan guru. Apa kata mereka? Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, ternyata harta kita tidak dibawa mati, yang dibawa mati hanya wakaf. Maka itu ada tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana mewakafkan tanah orang? Mudah-mudahan yang sudah berwakaf, kalau dia masih hidup dipanjangkan Allah umurnya. Kalau dia sudah meninggal dunia, dilapangkan Allah kuburnya. Ya Allah, berikanlah kelimpahan rezeki untuk semua jamaah, baik yang di dalam maupun yang di luar sana insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu kalau menjenguk anak di Mambaul Quran, datanglah kemari bawa semangat. Siap? Takbir. Bapak kalau jenguk anak ke Mambaul Quran, datanglah kemari dengan semangat. Jangan datang kemari membawakan air mata yang tertumpah. Ini kalau datang ke Mambaul Quran, lihat kamarnya. Mana kamarnya nak? Ini kamarnya. Mana tempat tidurnya nak? Ini. Justru kalau anaknya ngadu, saya nggak betah, saya nggak tahan. Kasih dia semangat, semangat. Begitu. Kalau mau nangis, setelah keluar pagar, di balik pohon-pohon kelapa itu nangislah. Jangan di depan anak. Nanti mentalnya jatuh, dia down. Kami sekolah Habib Muhammad Zaki Abdillah berangkat 97, 98, 99, 2000, 2001 pulang 4 tahun, diterbangkan dari Lombok ke Kairo,
dari Kairo 4 tahun baru pulang. Ustadz Somad dari Riau berangkat 98, 99, 2000, 2001, 2002, 4 tahun baru pulang. Saya nggak ketemu ibu saya, nggak ketemu ayah saya, 4 tahun nggak pulang. Bukan karena serius belajar, tiket mahal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya pulang, saya terbang lagi berangkat ke Maroko 2 tahun. 2004, 2006, 2007 baru pulang. Ketika ibu saya umur 70 tahun, saya mendaftar di Sudan. Lalu saya katakan ke dia, saya mau ngetes dia. Mak, umur emak sekarang sudah hampir 70, sudah tua. Ya, saya mau kuliah lagi S3. Emak izin atau tidak? Izin. Tapi nanti kalau saya pergi ke Sudan, saya 2 tahun baru pulang. Silakan kau pergi sejauh mata memandang. Aku di rumah ini, kau di rumah ini, atau pergi aku tetap mati. Maka silakan kau pergi. Dan kalau kau jadi ustadz, kau mengajar, pahalanya mengalir ke aku. Yang memberi semangat saya adalah ibu. Seandainya ibu saya dulu, mak, aku mau pergi ke Mesir, aku mau pergi ke Maroko, maka di balik anak yang luar biasa ada ibu-ibu yang hebat. Dan ibu-ibu yang hebat itu ada di hadapan kita ini sekarang. Dari bunyinya sepertinya mereka ragu melepas anak. Insya Allah di balik laki-laki yang hebat ada 2 perempuan yang luar biasa. Yang pertama ibu, yang kedua istri. Jadi Tuan Guru ini hebat, almarhumah ibu, ayah insya Allah diberikan kebaikan, kesehatan, panjang umur. Ibunda beliau paling beruntung. Kenapa? Ibunda beliau walaupun tidak hadir bersama kita hari ini, beliau melihat kerja anaknya hari ini. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Allah melihat perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat perbuatan kamu. Rasulullah sedang bangga melihat kita hari ini memperingati ulang tahun Mambaul Quran yang pertama. Ternyata Al-Quran tetap dibaca, dihafal, dipelajari. Walaupun jarak kita dengan Madinah 9.000 km sampai ke Batu Uli. Yang nggak percaya ukur sendiri. Walaupun kita bukan Arab, Nabi Muhammad Quraisy, kita jauh dari Madinah, tapi suara Al-Quran tetap dilantunkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enaknya ngaji rame-rame itu. Bagi yang nggak ingat, tinggal gerakkan aja mulut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu Tuan Guru sangat beruntung. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, santri-santri baca Quran, pahalanya mengalir kepada almarhumah. Anak-anak bangun tahajud malam, berzikir murajaah, pahalanya mengalir. Ibu mau menjadi ibu yang beruntung? Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Mambaul Quran. Hubungi nomor kontak berikut. Hanya laki-laki saja, yang perempuan sudah tutup. Kecuali kalau ada penambahan kelas dan asrama. Ini kan ada ibu-ibu pengajian-pengajian. Ibu pengajian apa? Kami dari Majelis Pengajian Jilbab Pink. Ibu dari kelompok apa? Kami Majelis Pengajian Jilbab Hijau Daun.
Ibu, pengajian apa? Kami dari pengajian jilbab hijau daun agak kekuningan. Kami Ustadz mau nyumbang kelas, tapi tolong kelasnya atas nama kami. Bisa dibuat. Kelas jilbab pink, kelas jilbab hijau daun, kelas campur-campur. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi nama adalah doa. Setiap anak kita datang melihat nama itu, dia ingat, oh ibu saya anggota grup pengajian jilbab kuning, walaupun jilbabnya belum lunas. Bukan di sini, yang di sini udah lunas semua. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Kalau yang di sini baik-baik semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hidup kita ini tidak lama. Kita semua akan mati. Orang kaya, orang miskin mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Apalagi BPJS lebih cepat. Jangan pernah berpikir mati, karena kita semua pasti mati. Mau jadi gubernur belum tentu, mau jadi anggota legislatif belum tentu. Tapi mati nggak mau mati pasti. Maka yang paling tenang adalah bagaimana persiapan kita setelah mati. Ibu siap mati? Saya tidak menduga ibu menyatakan siap. Bapak siap mati? Masya Allah. Ingat, malaikat nggak pernah nanya. Pernah malaikat nanya, sudah siap mati belum? Terus pas kita bilang, saya belum. Oke, kalau gitu saya kesana dulu ya. Tanpa tanya-tanya, dia tarik nyawa kita seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti tusukan tombak di tempat sama ribuan kali. Begitulah sakitnya mati. Tapi ada orang yang matinya begitu tenang, karena anaknya di samping membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminan ala siratim tanzilal azim litudhira qauman ma undhira aba'uhum fahum. Mudah-mudahan saat kita mati, anak-anak kita membacakan Yasin di samping kubur kita. Sekarang ada anak-anak yang datang ke tempat orang tuanya, bukan bacakan Yasin, bukan membimbing tahlil, bukan membimbing talqin, nyari bisik ke telinga orang tuanya, mana surat tanah. Sekarang ada orang yang datang ke tempat orang tuanya yang terbujur kaku di ruang ICU, bukannya bacakan Yasin, bukan membimbing talqin, malah ngambil handphone TikTok. Hai guys, ada orang mau mati, sebentar lagi dapat harta warisan. Bukannya bacakan Yasin, malah buka MP3 Yasin. Mohon maaf ya Bu, saya nggak bisa baca Quran. Dengarkan aja MP3 ini sendiri. Yang saya ceritakan ini bisa terjadi atau tidak? Bisa terjadi pada siapapun, kecuali pada orang tua yang anak-anaknya sudah belajar di Mambaul Quran. Yang sudah masuk, alhamdulillah. Yang belum masuk, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu, nggak juga mau daftar, inna Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
Ya Rabbal Alamin. Coba perhatikan dalam doa ini. Apa makna doa? Allahummarhamna bil, turunkan rahmatmu kepada kami berkat kemuliaan Al-Qur'an. Ibu, bapak, nanti kalau anaknya pulang liburan, tolong jangan rusak hafalannya ya. Tolong TV-nya dimatikan, tolong handphonenya jangan dikasih. Karena di Mambaul Quran Tuan Guru sudah susah membuat anak bapak ibu hafal Quran. Jangan Qurannya yang ada di kepala 30 juz. Begitu libur di rumah seminggu, pulang tinggal 25. Sebetulnya yang menjadi penanggung jawab, yang bertanggung jawab mendidik anak ini Tuan Guru atau orang tua? Orang tua. Saya bertanggung jawab mendidik anak saya. Tapi karena saya sibuk, saya serahkan ke Tuan Guru. Tuan Guru, sebetulnya anak ini tanggung jawab saya. Tapi karena saya sibuk, tolong didik anak saya ini. Maka guru adalah sahabat, guru adalah teman, guru adalah partner. Guru jangan dilaporkan ke polisi, guru jangan dilaporkan Komisi Perlindungan Anak. Guru mungkin silap, khilaf dan salah, tapi kalau dia salah, tuntut sampai ke pengadilan karena dia memang salah. Tapi kita mencari-cari salah. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. 6 tahun dia didik anak kita. Sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3, aliyah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Hanya kekeliruan sedikit saja. Mana rahmah kita, mana sayang kita, mana kasih kita. Insya Allah, Allah membalas guru-guru yang mendidik anak kita. Anak saya tiba-tiba saya suruh baca surat pendek. Baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Meleleh air mata saya haru. Waktu itu dia masih TK hafal juz amma. Lalu kemudian siapa yang ngajar nak? Guru di sekolah. Saya mau datang ke sekolahnya, saya mau berterima kasih, saya mau cium tangan gurunya. Begitu ketemu nggak jadi karena gurunya perempuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkan guru, panjangkan umur Tuan Guru kami ya Allah. Sabarkan mereka mendidik anak-anak kami ya Allah. Apakah ibu bapak sanggup membangunkan anak dari jam 3 malam, bangunkan tahajud, bangunkan murojaah, menghafalkan Quran, mengontrol subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai malam jam 10? Sanggup? Saya nggak sanggup. Saya kalau disuruh ceramah tabligh akbar, insya Allah dengan izin Allah sanggup. Tapi kalau ngontrol anak-anak kecil nggak sanggup. Saya pernah disuruh ceramah di TK, nggak sanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Enggak ada satupun anak-anak yang peduli, semuanya cekikikan. Hilang harga diri saya. Allah ingin menyadarkan saya, hai Abdul Somad, kau bukan siapa-siapa, kau bukan apa-apa. Nama kau boleh dibuat besar-besar. Mana nama saya? Gambar kau boleh dibuat besar, tapi kau nggak bisa kalau ceramah di depan anak kecil. Akhirnya saya sudah mau kehilangan kehormatan ini. Akhirnya saya, untung Allah nolong saya, ngasih ide, panggil pawangnya. Saya panggil kepala sekolah. Ibu kepala sekolah bisa maju ke depan. Maju kepala sekolahnya. Anak-anak, tepuk anak soleh. Anak soleh.
Diam semua. Dalam hati saya kalau tahu gitu mendingan saya yang nepuk anak soleh. Bukan masalah tepukannya, tapi masalah siapa yang menepukkannya. Perempuan yang nampaknya kecil bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi mereka lah yang berhasil mendidik anak kita. Kamu boleh jadi jenderal, boleh jadi kamu adalah tentara, polisi, boleh jadi kamu hakim dan pengacara, tapi untuk pendidikan anak tidak ada yang lebih hebat daripada tuan-tuan guru kita. Mereka bangun di tengah malam bertahajud, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, jaga anak ini dari narkoba, jaga anak ini dari zina, jaga anak ini dari macam-macam. Itu kotak apa namanya? Hah? Kenapa kotaknya nggak dibawa keliling? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu yang lupa bawa duit, itu kan kotaknya besar, jadi bisa dimasukkan ke dalam itu cincin, gelang, rantai, anting, gigi emas, masukkan. Nanti insya Allah ditukar, itu duitnya untuk pesantren Mambaul Quran. Jadi jangan pikir bahwa uangnya itu nanti dimasukkan ke karung, dibawa Ustadz Somad ke Riau. Tidak, itu dimanapun tabligh akbar akan kembali ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sekarang anak-anak dirusak dengan apa? Pertama dengan internet, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan TikTok, dengan grup WhatsApp. Dirusak dengan TV, channelnya macam-macam, dengan sinetron, dirusak macam-macam. Malu saya membacakan berita-beritanya. Tapi insya Allah anak kita di Lombok ini akan tetap terjaga. Penduduk Nusa Tenggara Barat 5 jutaan sekian. Pondok pesantrennya 800 pesantren. 800 pesantren ini yang akan menjaga Nusa Tenggara Barat ini tetap menjadi negerinya para penghafal Quran insya Allah. Berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya nggak hafal Quran Pak Ustadz, saya bukan tuan guru, saya bukan alim ulama, tapi saya ingin dapat pahala seperti penghafal Quran, seperti alim ulama. Bebaskan tanah, bangunkan masjid, bangunkan kelas, bangunkan asrama, bangunkan aula, bangunkan dapur. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya nggak bisa nyumbang banyak Pak Ustadz, 50.000. 50.000 nggak bisa, 5.000. 5.000 nggak bisa, 2.000. 2.000 untuk apa? Masuk WC. Saudara yang dimuliakan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi perbuatan baik tetap akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun yang kita bantu untuk pondok pesantren, maka itu akan mendapatkan amal jariah. Kalau orang hidup ini yang beramal banyak tapi kemudian amalnya putus,
Ibu baca Quran malam Jumat, sore Jumat, petang Jumat, baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin. Setelah meninggal dunia, putus. Bapak rajin sholat duha, sholat tahajud. Setelah meninggal dunia, putus. Ustadz Somad ceramah kesana kemari. Setelah meninggal dunia, hadiri tablik akbar, penceramah almarhum Abdul Somad, putus. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Ini kelihatannya kotaknya banyak di tempat ibu-ibu, di tempat bapak enggak ada. Kenapa? Karena memang yang megang duit bapak-bapak paling megang 2.000. Mudah-mudahan bapak-bapak semua panjang umur, sehat badan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yajma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama mal. Mal artinya miring. Mal artinya miring. Kalau ada masjid, ada mall, hati kita miringnya kemana? Ke mall. Itu maka harta itu disebut dengan mall. Mal, hartanya yang akan mengiring orang ke liang lahat, hartanya. Yang kedua keluarganya, istrinya mengiring, suaminya mengiring sampai ke liang lahat. Ibu mau masuk ke liang lahat? Nggak usah kuat-kuat, Bu. Nanti bapak stres. Semua kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yarji'usnani, yang 2 ini akan pulang ke rumah. Suaminya pulang, istrinya pulang, anaknya pulang, mobilnya pulang, selimutnya pulang. Yang tinggal cuma 1, yang kekal abadi setia menemani di liang lahat hanya tinggal Somad. Sodakoh. Sodakoh itulah yang akan kekal menemani. Dan sodakoh untuk membaul Quran itu beda. Kenapa beda? Karena sodakohnya dipakai untuk kelasnya tempat baca Quran. Sodakohnya dipakai bangun masjid, masjidnya dipakai untuk imam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, mengalir pahalanya. Itulah yang membedakan. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Quran dibacakan di rumah, rahmat turun di rumah. Quran dibacakan di pesantren, Quran dibacakan di dalam hati anak-anak ibu. Quran dibacakan di dalam mata anak ibu. Quran dilihat pagi petang. Quran didengarkan ke telinganya. Quran dimasukkan dalam kolbunya. Quran di dalam kepalanya. Otaknya jadi baik, matanya jadi baik, telinganya jadi baik, lisannya jadi baik, hatinya menjadi baik. Dan itu adalah anak-anak ibu yang ibu kandung 9 bulan 10 hari. Tidak sia-sia kalian melahirkannya. Ibu-ibu di Lombok mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Loh, saya tanya kok senyum. Soalnya di tempat lain nikah Januari, Mei sudah lahir. Pas ditanya, loh ini kemarin yang acara akad Januari. Iya, anaknya kok sudah lahir Mei. Ini Ustadz edisi minimalis. 9 bulan 10 hari mengandung, berat janinnya 3,5 kilo, menyusukan 2 tahun, melahirkan meregang nyawa. Ibu mau minta balasan apa? Balasan rumah lapuk, balasan mobil hilang. Balasan yang tidak tinggal adalah anak ibu penghafal Quran. 1 hari dia ulang 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali. 24 kali ibu dapat khataman Al-Quran dalam 1 tahun. Sebaliknya anak yang tidak membaca Quran, dia kirimkan Yasin, itu pun ujung-ujungnya aja fayakun turja'un. Tidak ada cara lain yang bisa menyelamatkan kita. Harta binasa. Yang menyelamatkan kita adalah anak-anak yang soleh. Kok somad? Doakan supaya anak-anak Ustaz Somad jadi anak-anak yang soleh.
Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dalam keadaan mati husnul khatimah. Kita tersenyum. Kenapa? Karena anak-anak kita semuanya akan bangun di tengah malam dan berdoa, Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita sedang berada di alam kubur yang gelap, saat itu mereka bangun di tengah malam tahajud dia bersama istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita melihat gambaran video rekaman anak-anak kita diperlihatkan di alam barzah. Kira-kira melihat anak kita sholat, kita bangga atau tidak? Bangga. Ibu saya, ayah saya sudah meninggal dunia, tapi mereka hari ini melihat, oh, anakku sedang terbang ke pulau Lombok dan dia sedang bersama dengan orang baik-baik di Mambaul Quran. Ibu saya bukan orang kaya, ayah saya bukan pejabat, dia hanya petani orang biasa, tapi saya yakin mereka bahagia, mereka senang, mereka ditempatkan salah satu dari taman-taman surga insya Allah. Begitu juga dengan anak-anak. Kalian kalau mau membahagiakan orang tua, tidak ada kebahagiaan selain membahagiakan hatinya. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang yang beriman. Senang itu letaknya di mata, di mulut, di telinga, di tangan, di kaki, di otak atau di hati? Di hati. Ini jamaah ini semua hatinya senang? Jamaah yang di sana hatinya senang? Saya percaya. Dari mana Ustaz tahu? Karena wajahnya senyum merekah. Itu menunjukkan hatinya bahagia. Ini kalau dilihat dari senyum jamaah ini kelihatannya nggak punya masalah dan nggak punya utang. Dari mana Ustaz tahu? Senyumnya lepas. Kalau orang ada utang senyumnya, mudah-mudahan yang masih ada utang segera lunas. Banyak juga yang punya utang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak laki-laki pulang bawa golok, ngamuk ke bapak ibunya, minta motor. Belikan motor, kalau tidak saya bacok, saya cincang. Ada atau enggak ada? Ada. Ibu pagi masak nasi goreng, nasinya enggak matang-matang. Kemana? Rupanya tabung gas sudah dijual beli narkoba. Itu tidak akan terjadi kalau anak kita serahkan ke pesantren. Kepalanya didoakan tuan guru, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamma, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, rabbana hab lana minas sholihin. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya, tolong doakan cucu saya, tolong doakan suami saya. What? Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad, tolong ruqyah anak saya. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamah. Tolong ruqyah cucu saya. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tolong ruqyah suami saya. Suaminya kenapa, Bu? Selingkuh. Inilah umat Islam. Suami enggak sholat disalahkan jin. Suami selingkuh disalahkan jin. Suami marah-marah disalahkan jin. Padahal jin sudah lama enggak ganggu. Pas diruqyah kata jin, aku enggak ada ganggu.
Orang dia udah lebih jahat dari setan. Itu tidak terjadi di Lombok. Itu terjadinya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Adapun yang di sini baik-baik semua insya Allah. Ibunya baik, bapaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, mantunya baik. Maka terwujudlah masyarakat yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kok tiba-tiba rasanya ada semut naik ke kaki saya ya? Rupanya saya sudah ceramah 1 jam. Jadi saya mulai jam 2 kurang 15, sekarang jam 3.15. Saya kalau udah ceramah 1 jam, itu semutnya naik. Maksudnya kesemutan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama 1 jam ini menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan bermanfaat untuk umat dan bangsa insya Allah. Mudah-mudahan pondok pesantren Mambaul Quran menjadi pondok pesantren yang akan menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak kita semua menjadi anak soleh, solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Bapak ibu semuanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Rezekinya berkah, bisa berinfak, bersedekah, bisa berhaji ke Baitullah. Matinya husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.